Oke, guys, kali ini kita bakal bahas deh performa keuangan dari saham LPPF di Indonesia. Kita bakal mengambil pendekatan analisis fundamental ya, supaya lebih jelas dan detail. Jadi, pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 1 tahun terakhir itu naik sebanyak 1,3% dari 6.455 miliar menjadi 6.539 miliar. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan historis dalam 5 tahun terakhir, CAGR-nya sebesar minus 8,6%. Kesimpulannya, pertumbuhan pendapatannya bisa dibilang stabil dengan sedikit peningkatan. Untuk performa laba bersih, dalam 1 tahun terakhir laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sebanyak minus 104,8% dari 1.383 miliar menjadi 675 miliar. Jika dilihat dari CAGR 5 tahun, persentasenya adalah minus 9,3%. Jadi, laba bersihnya mengalami penurunan dan perlu diperhatikan lebih lanjut. Dari segi profitabilitas, gross profit margin perusahaan turun dari 68,2% menjadi 66,0%, sedangkan net profit margin turun dari 21,4% menjadi 10,3%. Ada penurunan yang signifikan di kedua margin tersebut. Return on asset perusahaan tahun ini turun dari 24,1% menjadi 11,5%. Sedangkan return on equity naik dari 238,4% menjadi 2.197,2%. Jadi, ROA mengalami penurunan sedangkan ROE mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dari debt to equity ratio, perusahaan mengalami lonjakan dari 0,0 kali menjadi 17,9 kali. Ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett untuk LPPF sebesar 5 poin dari total 6 poin. Jadi, bisa dibilang posisinya cukup baik. Untuk detailnya, kamu bisa cek di aplikasi Investoria. Nah, sekarang kita sampai ke tahap yang ditunggu-tunggu nih, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses penentuan nilai intrinsik suatu aset, dalam hal ini saham. Margin of safety adalah selisih antara harga saham dengan nilai intrinsiknya. Jadi, margin of safety bisa melindungi kita dari risiko kehilangan investasi. Nilai wajar saat ini dari LPPF adalah 1.272 dengan margin of safety minus 33,6%. Nilai wajar saat ini dari LPPF adalah 6.069 dengan margin of safety 72,0%. Jadi, guys, sebaiknya lakukan analisis lebih lanjut dan ambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi yang diambil ya. Semoga membantu dan jangan lupa terus belajar tentang investasi.